Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik. Oke, regresi logistik itu adalah salah satu dari regresi yang pernah dijelaskan. Tapi di sini penggunaannya sedikit berbeda dan beberapa variabelnya juga berbeda. Di sini dijelaskan bahwa regresi logistik digunakan untuk memprediksi probabilitas atau peluang kejadian atau suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Model regresi logistik merupakan salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara perubahan responden kategorial dengan satu atau lebih perubahan penjelas yang kontinu ataupun kategorial. Nah, jadi yang membuat pembeda adalah dalam regresi logistik yang dilihat itu adalah hubungan gitu ya atau pengaruh yang terjadi terhadap variabel independennya. Sedangkan variabel dependennya itu lebih ke kategorial gitu. Jadi dia bentuknya biner, umumnya bentuknya biner yang terdiri dari dua kategori, biasanya ya atau tidak, sembuh atau sakit, puas atau tidak puas dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis, ada penggambaran gitu ya. Linear regresi itu biasanya menggunakan data continuous. Sedangkan untuk logistik menggunakan kategorial. Itu yang membuat perbedaan dari ini gitu. Nah, dan outputnya itu juga berbeda gitu ya. Jadi bukan hanya gambar regresinya atau kurva regresinya yang dihasilkan, tetapi probabilitas. Probabilitas yang dihasilkan gitu. Menurut definisi beberapa sumber, itu yang pertama dari Hosmer, suatu metode analisis statistika yang mendeskripsikan hubungan antara variabel dependen yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih variabel independen berskala kategorik atau interval. Nah, jadi variabel dependennya itu bisa memiliki dua kategori atau lebih. Maksudnya yang tadi saya bilang kalau dua biasanya biner, kalau yang lebih mungkin bisa skala Likert gitu ya, yang sampai 5 dan sebagainya. Metode statistik yang mempelajari tentang pola hubungan secara matematis atau suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Itu menurut Davis. Jadi kesimpulannya seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa regresi logistik ini bukan hanya mencari pengaruh gitu ya, nilai pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel dependen gitu ya, tapi dia juga melihat seberapa besar probabilitas keduanya saling mempengaruhi gitu. Ini perbedaan kurva dari regresi linear dengan regresi logistik gitu ya. Jadi umumnya regresi linear jika sudah dapat satu garis gitu ya atau garis regresi dia akan terus naik atau akan terus turun gitu ya. Kalau sedangkan regresi logistik itu sedikit melengkung gitu ya, karena persamaannya menggunakan eksponensial. Jadi variabel di dalam regresi logistik penggambaran seperti ini gitu ya. Jadi kolom 1 tenure, age, address sampai wireless itu adalah independent variable. Sedangkan untuk dependent itu diwakili oleh CRUN gitu. Jadi di sini biasanya dependent variable itu hanya satu gitu, tapi kategorinya lah yang boleh lebih dari dua gitu. Perbedaan mendasar dari regresi linear dengan regresi logistik, pertama adalah regresi linear digunakan untuk memprediksi, sedangkan untuk regresi logistik digunakan untuk klasifikasi. Lalu regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dari sebuah variabel seperti harga rumah berdasarkan ciri-cirinya, tekanan darah berdasarkan simptom atau penyakitnya, konsumsi bensin berdasarkan kondisi mesin, gitu ya, umum ya. Sedangkan untuk regresi logistik, klasifikasi nilai biner, yaitu kelompok A atau B, sukses atau tidak sukses, tetap berlangganan atau tidak, gitu. Jadi di dalam regresi logistik itu kita akan melihat
seberapa besar probabilitas orang eee, berlangganan terhadap suatu hal. Nah, suatu hal ini adalah variabel independen yang nanti akan akumulasi untuk nanti dimasukkan dalam persamaan untuk menentukan probabilitas itu. Oke, nah jadi seperti ini jenis regresi logistik. Asumsinya, jadi ada beberapa asumsi yang didapatkan dari regresi logistik. Pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Gitu ya. Jadi tidak harus gitu ya hubungannya linear. Tetapi memang namanya regresi ya. Jadi teman-teman harus mengetahui hubungannya gitu ya. Hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independennya gitu ya. Itu dapat dilihat dari mungkin interaksinya atau nilai-nilainya. Lalu variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality, gitu, asumsi bersifat normal. Yang ketiga, asumsi homokodestisitas tidak diperlukan. Nah, biasanya ini dalam regresi linear berganda ya, dibutuhkan asumsi ini. Lalu yang keempat, variabel dependen harus bersifat dikotomi. Jadi dikotomi maksudnya adalah kategorinya misalkan dua kategori gitu, misalkan tinggi atau rendah, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabelnya. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Jadi pada umumnya ya sama gitu ya, variabel dependen di regresi logistik juga harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk membuat variabel prediktor. Yang berikutnya, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Nilai odds ratio inilah yang nanti akan dijadikan nilai probabilitas terhadap variabel dependen dan variabel independen gitu ya. Regresi logistik mewajibkan seluruh data dalam bentuk numerik gitu ya. Jadi semua gitu ya, semua datanya dibentuk dalam bentuk numerik, tujuannya agar dapat diproses. Gitu. Jika bentuknya kategorial yang mana pria ada wanita gitu ya, atau puas atau tidak puas, maka harus diganti. Gitu ya, bisa 1, 0, dan sebagainya. Aplikasi regresi logistik ada beberapa, antara lain pertama dapat memprediksi probabilitas seorang mengalami serangan jantung dalam satu periode tertentu berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, dan lain-lainnya. Lalu bisa memprediksi apakah pasien memiliki penyakit yang dicurigai seperti diabetes berdasarkan berat, tinggi, tekanan darah, dan berbagai tes darah lainnya. Memprediksi kemungkinan pelanggan akan membeli suatu produk atau berlangganan sebuah layanan berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu berikutnya, dapat memprediksi probabilitas kegagalan sebuah produk untuk menghindari kekecewaan pelanggan berdasarkan tingkat ketahanan produk, durabilitas, dan lainnya. Lalu yang terakhir, dapat memprediksi apakah nasabah dapat menyanggupi pembayaran kredit berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah anak, gaji, dan lainnya. Nah, ini hanya sebagian kecil aplikasi regresi logistik gitu ya. Jadi pengaplikasiannya juga sangat luas, jadi teman-teman bisa mengeksplorasi ini gitu ya untuk dapat dicari gitu ya solusinya. Lalu persamaan logit gitu ya, atau persamaan logit bagi regresi logistik itu sama seperti regresi pada umumnya gitu ya. Jadi ada beta, kalau di regresi linear itu A plus BX ya, tapi di sini menggunakan simbol beta, beta 0 tambah beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3. Nah, B0 ini biasanya intercept gitu ya. Sedangkan untuk B1 X1 itu adalah prediktornya gitu ya, yang memprediksinya gitu ya. Jadi ada X1, X2, X3, dan seterusnya jika memang nanti ada lebih dari lebih dari 1 gitu. Nah, setelah itu persamaan tadi gitu ya, bisa dimasukkan ke dalam rumus ini gitu ya, untuk mencari peluang gitu ya. Dengan cara E, yaitu adalah bilangan natural,
di pangkat B0 atau beta 0 plus sigma beta I, XI gitu ya. Jadi ini akumulasi gitu dari prediktornya. Dibagi 1 plus E yang mana pangkatnya sama seperti yang di atasnya. Nah, di sini sudah juga dijelaskan keterangannya yang mana PX peluangnya, E bilangan natural sebesar 2,7183, lalu I itu banyaknya data gitu atau banyaknya bilangan prediktor, B0 intercept-nya, BI itu adalah koefisien regresi gitu ya. Jadi itu tergantung berapa banyak. Terus XI variable independen ke I gitu dari total jumlah variabel independen yang ada. Nah, setelah itu gitu ya, bisa dilanjutkan dalam mencari ini gitu ya. Jadi transformasi logit yang didapatkan itu untuk melihat nanti persamaannya gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi setelah dapat nilai P gitu ya, teman-teman dapat masukkan nilai P ini ke dalam fungsi ln P X1 dibagi 1 min P X1 sama dengan beta 0 plus sigma BI XI. Nah, dalam regresi logistik itu ada beberapa pengujian gitu ya, yang umum digunakan. Yang pertama uji signifikansi parameter secara menyeluruh gitu ya. Jadi pertama pengujian ini menggunakan uji rasio Likud H yang mana fungsi LO dan LI yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas P. Jadi bisa dilihat di sini persamaannya. Lalu berikutnya uji signifikansi parameter secara individu. Gitu ya. Namanya pengujian umumnya ada hipotesis yang mana ya di sini menggunakan wall test yang hipotesis nolnya itu adalah BI sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Atau dengan bahasa deskripsinya, tidak ada pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. H1-nya ada pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Ini rumus uji statistiknya, W gitu ya, sama dengan beta I dibagi SA, nilai standar error, dikali BI. Lalu kemudian pangkat 2. Nah, di sini ada indikatornya itu adalah H0 ditolak jika nilai W lebih besar dari nilai Z-nya atau P-value kurang dari A-nya. Uji kecocokan model ini juga masih menggunakan chi-square, metode chi-square dalam melakukan pengujiannya, yang mana menggunakan nilai goodness of fit yang diukur dari nilai chi-square pada tingkat signifikan 5%. Jadi H0-nya gitu ya diterima atau H0-nya berisi data empiris cocok atau sesuai dengan model, tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Sedangkan H1-nya ini tidak sesuai atau tidak cocok sehingga ada perbedaan antara model dan sehingga model dapat dikatakan fit. Ini pengujiannya dengan uji Hosmer dan Lemeshow. Nah, lalu kemudian ada rasio, odds ratio. Ini rasio peluang merupakan sekelumpulan peluang yang dibagi oleh peluang lainnya. Rasio peluang bagi independen artinya sebagian jumlah relatif di mana peluang hasil meningkat karena rasio. Jadi meningkat jika rasio peluang lebih dari 1 atau turun jika rasio peluang kurang dari 1. Odds ratio didefinisikan sebagai perbandingan dari nilai variabel sukses terhadap variabel bernilai gagalnya. Pada kasus penelitian dengan regresi logistik, nilai ini dapat dilihat dari nilai eksponensial B pada hasil analisis data atau E pangkat BI, beta I dengan beta I adalah estimasi parameter variabel dependen pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, rumusnya seperti ini, gitu ya. Oke, jadi contohnya, ada satu contoh misalkan ada penelitian yang mana ingin mengetahui pengaruh cara pelayanan terhadap kepuasan masyarakat gitu ya dalam membuat KK gitu ya. Berarti ini kepuasan servisnya gitu ya, servis dari tempat layanan tersebut.
apakah puas atau tidak. Nah, diambil responden sebanyak 50, yang mana variable dependent-nya bersifat nominal, yaitu 0 jika pelayanan tidak puas dan 1 jika pelayanan puas, sedangkan variable dependent-nya bersifat interval. Rangkuman datanya yang didapatkan seperti ini. Gitu. Jadi dibuat di kolektif gitu ya datanya, kemudian nanti akan kita olah. Nah, di sini cara pelayanan gitu ya, di dalam data ini, datanya sama gitu ya, punya standar, karena dalam pengambilan datanya ini dia pakai interval gitu ya, pakai skala, sehingga dikategorikan seperti ini. Lalu membuat tabel kontingensi gitu ya, di mana tabel kontingensi ini merupakan rangkuman gitu ya, seperti rangkuman nilai Y atau nilai variable dependent terhadap nilai X-nya. Yang mana bisa dilihat jika nilainya 1, ada berapa banyak orang yang puas, berapa banyak orang yang tidak puas. Lalu nilainya 2,28, ada berapa banyak, ada 12 orang yang puas, sedangkan ada 10 orang yang tidak puas, dan seterusnya. Sehingga ada total datanya sehingga ke 50. Nah, setelah itu membuat nilai tabel peluangnya. Dari tabel kontingensi sebelumnya dibuat tabel peluang. Tabel peluang gimana caranya? Nah, ini dilihat dari nilai Y-nya 1, 3 gitu ya. Jadi 1, 3, dan 4-nya gitu. Jadi bagaimana caranya? Seperti kita mencari nilai peluang dasar gitu ya. Di sini nilai Y-nya 0,25, yang mana tadi 1 gitu ya, 1/4 gitu ya, sehingga hasilnya adalah 0,25. Sedangkan ini 3 tadi ya, 3/4, berarti 0,75. Nah, untuk yang kedua 12/22 gitu ya, 0,55 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dapatkan nilai P-nya, maka kita cari gitu ya, nilai LN-nya. Kita buat tabel rangkuman dulu dengan tabel pembantu yang kita rekap dahulu. Tadi sudah dapat nilai P dan Q-nya. Ini lebih ke Q gitu ya, atau 1 min P terhadap data yang ada gitu ya. Jadi 2,28 gitu ya. Itu nilainya apa gitu ya. Itu nilainya 0,55 P-nya gitu dan seterusnya. Jadi kita fokus ke tabel Y-nya. Tabel Y yang ke satunya, yang P, karena kan nilai P itu yang suksesnya gitu ya, atau yang puasnya. Nah, untuk ini adalah selisihnya gitu ya. Nah, berarti ini tinggal P dibagi 1 min P, berarti ini dibagi ini hasilnya 1,22. Nah, ini ln P min 1 P. Hasilnya seperti itu. Nah, dari nilai ln P bagi 1 min P akan dinyatakan dengan nilai Y untuk dapat mengestimasi parameter logistik menggunakan regresi linear sederhana. Jadi, kita tetap menggunakan parameter regresi dalam mencari nilai beta 0, beta 1, dan seterusnya gitu. Beta 0 atau intercept-nya biasa menggunakan Y bar atau ya rata-rata nilai Y dibagi B dikali X bar. Untuk B1-nya itu XI sigma XI dikurang X bar dikali Y min Y bar dibagi XI min X bar pangkat 2. Nah, tabel taksirannya seperti ini gitu ya. Ini dapat diteruskan hingga ke data ke-50. Ini hanya contoh saja. Gitu ya, sama seperti membuat data regresi. Nah, kemudian kita ambil setiap masing-masingnya adalah sigmanya. Kita buat sigmanya di sini untuk kita mengetahui nilainya. Seperti itu. Nah, nilai Y ini didapat dari hasil LN sebelumnya. Gitu ya. Hasil LN sebelumnya itu dapatkan seperti ini, gitu ya. Jadi ini dinyatakan sebagai nilai Y-nya gitu. Nah, kemudian kita hitung. Nah, didapat B1-nya itu sebesar 0,535, sedangkan untuk B0-nya atau intercept-nya minus 1,103. Sehingga persamaan yang dihasilkan adalah min 1,103 plus 0,535 X1 gitu ya. Nah, X1-nya itu adalah prediktornya. Nah, kemudian kita lihat
peluang kepuasan masyarakatnya dengan menggunakan rumus ini. P sama dengan E pangkat min 1,103 plus 0,535 X yang sebelumnya sudah didapat, dibagi 1 plus E pangkat yang sama seperti yang di atas. Nah, jadi didapatkan adalah 0,684569 gitu. Jadi jika kita masukkan nilai 3,51 gitu berdasarkan data, maka peluang orang puas sebesar 0,6845 gitu ya. Berarti jika kita memberikan pelayanan sebesar 3,51, maka orang yang terpuaskan akan tinggi gitu ya. Nah, jika memang mau mencoba yang lebih rendah, apakah nilainya akan menurun atau tidak, itu dicoba saja. Sehingga setelah didapatkan, dibuat persamaan seperti ini gitu ya, yang mana ln 2,16 sekian sama dengan 0,774 jika nilai X-nya dimasukkan adalah 3,51. Nah, dari persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa hasil persamaan regresi logistik memiliki nilai intercept minus 0,1193 gitu ya. Dengan koefisien regresi, koefisien variable dependent-nya yaitu adalah sebesar 0,535 gitu ya. Jadi artinya di sini adalah cara pelayanan berpengaruh secara positif gitu ya, karena nilai itunya positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan pembuatan KK. Artinya jika variabel cara pelayanan meningkat, maka kepuasan masyarakat dalam pelayanan pembuatan KK juga akan bertambah gitu ya. Jadi seperti itu hasil analisis dari regresi logistik gitu ya. Oke, jadi ini sudah slide terakhir. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Untuk saat ini dipahami gitu ya, nanti akan saya share materi dan juga videonya. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.